Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-232. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kebimbangan dan keraguan-raguan telah melanda dinding jantung Argojoyo, sehingga terasa dadanya menjadi berdentangan semakin keras. Dengan demikian maka justru ia menjadi semakin diam. Dicobanya untuk memecahkan persoalan itu, supaya ia tidak terombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu. Agaknya Ki Tambakwedi sengaja membiarkannya berpikir. Sejenak orang tua itu berdiam diri sambil memandangi nyala lampu minyak di atas ajuk-ajuk. Di dalam angan-angan Argojoyo telah dapat melihat bahwa Ki Tambakwedi akan menuntun Si Danti untuk melakukan perebutan kekuasaan di Menoreh sebelum ia melangkah semakin jauh. Si Danti akan mempercepat mengambil hak yang sudah dijanjikan atasnya dengan kekerasan. Argojoyo mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Ki Tambakwedi berkata, "Kau harus mempergunakan nalar pikiranmu, Ger, bukan perasaanmu. Dalam hubungan keluarga kau adalah adik Argopati, tetapi di dalam persoalan ini, kau sama sekali tidak mendapat tempat di dalam kedudukannya sebagai kepala tanah perdikan Menoreh ini." Ki Tambakwedi berhenti sejenak, kemudian katanya, "Demikian juga seharusnya penilaian atas Si Danti. Ternyata ia bukan kemenakanmu, tetapi kau dapat bekerja bersamanya untuk menegakkan kejantanan di atas tanah perdikan ini. Kau jangan menyangka bahwa Si Danti akan berhenti sampai kedudukan tertinggi di tanah ini. Tanah ini hanya sekedar pancatan baginya, sebab ia sudah terlanjur berdiri bertentangan dengan Pajang. Sikap itu harus dilanjutkan. Pajang kini masih belum mantap benar, karena itu kita bekerja lebih cepat. Kita masih mempunyai waktu beberapa hari sampai saatnya purnama naik. Kita masih dapat menentukan sikap yang harus kita lakukan. Kalau dalam saat yang pendek ini, Si Danti dapat berhubungan dengan anak-anak muda Menoreh, dan apabila Angger Argojoyo bersedia menghubungi pihak-pihak lain, maka aku benar-benar akan membunuh Argopati. Dengan demikian, maka Si Danti akan segera mendapat kesempatan itu menjadi kepala tanah perdikan ini. Tetapi itu hanya untuk sementara, Ger. Sebab seterusnya, Si Danti harus mendapat tempat yang baik, dan kedudukan tertinggi di daerah ini akan segera ditinggalkannya. Sudah tentu Si Danti tidak akan menyerahkannya kepada orang lain. Kepada suami Pandanwangi pun tidak, karena Anggera Argojoyo yang telah banyak membantunya." Dada Argojoyo menjadi berdebar-debar. Janji itu menyenangkan sekali. Tetapi Argojoyo bukan anak-anak. Ia masih dapat merasakan berdasarkan atas pengalamannya dan firasatnya bahwa Ki Tambakwedi tidak akan berbuat sebaik itu kepadanya. Tetapi wajahnya menjadi merah padam ketika ia mendengar Ki Tambakwedi berkata, "Tetapi kalau Angger Argojoyo tidak bersedia bekerja bersama dengan kami, maka akibat yang paling parah akan terjadi padamu. Besok atau lusa,
kau akan dihadapkan ke tiang gantungan di alun-alun Pajang tanpa pembelaan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Juga seandainya besok atau lusa, Arkopati sendiri yang akan menangkapmu, atau orang-orang lain yang kau kecewakan. Argojoyo tahu benar ancaman ini, meskipun yang diucapkan oleh Ki Tambakwoedi adalah nama-nama Pajang dan Arkopati. Tetapi Argojoyo menyadari bahwa apabila ia tidak bersedia ikut serta, maka Ki Tambakwoedi pasti tidak akan segan-segan berbuat sesuatu atasnya. Tetapi Argojoyo bukanlah seorang yang bodoh. Ia pun memiliki akal yang tidak kalah liciknya dari Ki Tambakwoedi. Karena itu, maka setelah ia berpikir dengan memperhitungkan segenap kemungkinan, ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Ya Kiai, aku dapat mengerti. Aku memang harus mengesampingkan hubungan keluarga dan kepentingan-kepentingan pribadi dari kepentingan-kepentingan yang lebih jauh." Ki Tambakwoedi menarik nafas dalam-dalam, kemudian ia bergumam, "Terima kasih, Nger. Agaknya kau tahu apakah yang sebaiknya kau lakukan." Ki Tambakwoedi itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Nah, kita harus mempergunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Kita harus segera menyusun rencana. Kita manfaatkan ketidakpuasan yang ada di tanah perdikan ini. Kita harus dapat meniupnya dan membakar tanah ini dengan ketidakpuasan itu, sehingga tanah ini akan menjadi karang abang. Di atas reruntuhan itu, kita akan membangunkan sesuatu kekuatan yang tidak dapat terpatahkan. Kita akan matekraman melawan kekuasaan Hadiwijoyo. Kita harus dapat menguasai alas Mentauk sebelum hutan itu dikuasai oleh pemanahan." Sekali lagi Ki Tambakwoedi berhenti. Ditariknya nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan perasaannya yang sedang meluap. Kemudian katanya, "Aku sudah meloncat terlampau jauh. Sekarang apakah yang sebaiknya kita lakukan di atas tanah ini untuk melepaskan kekuasaan Arkopati yang ternyata terlampau mementingkan dirinya sendiri daripada kejantanan, harga diri dan cita-cita itu?" Argojoyo mengerutkan keningnya, kemudian diangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Terserahlah kepada Kiai. Aku sama sekali belum sempat memikirkannya. Persoalan ini baru saja aku ketahui, dan keputusanku pun baru saja aku ketemukan." Ki Tambakwoedi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sama sekali tidak dilihatnya bahwa Argojoyo itu tersenyum di dalam hati. Di dalam dasar hatinya, ia berkata, "Biarlah si Danti mengusir Kakang Arkopati, tetapi pada saatnya, akulah yang akan duduk di atas tempat tertinggi di Menoreh itu. Kakang Arkopati memang sebaiknya disingkirkan. Selagi ia masih ada, maka aku dan keturunanku tidak akan mendapat kesempatan itu. Tetapi apabila Kakang Arkopati sudah tidak ada, maka kemungkinan itu akan datang. Si Danti sama sekali tidak berhak atas kedudukan itu. Sepatah kata yang membukakan rahasia itu, maka setiap orang di Menoreh akan berpihak kepadaku. Darah terah kepemimpinan di Menoreh sepenuhnya mengalir di dalam tubuhnya. Tetapi jalan lain tidak aku lihat saat ini, kecuali bergabung dengan Ki Tambakwoedi dan si Danti, memperbanyak jumlah pengikutnya, dan menyalakan api ketidakpuasan di atas bukit ini. Tetapi api itu kelak harus membakar hangus dua orang ayah beranak yang telah menghancurkan segala sendi-sendi peradaban atas istri Kakang Arkopati, dan sekarang berkeinginan untuk membinasakan Kakang Arkopati itu sendiri." Sekali lagi Argojoyo tersenyum di dalam hati. Ketika kemudian Ki Tambakwoedi sibuk berbicara tentang rencananya, maka Argojoyo pun sibuk membuat perhitungan-perhitungan di dalam hatinya, menangkap segala rencana Ki Tambakwoedi itu,
dan menyesuaikan dengan rencana yang disusunnya sendiri. Ternyata rencana Argojoyo tidak kalah besar dan jauh dari rencana Ki Tambakwedi. Ia dapat memanfaatkan usaha-usaha yang akan dapat memberinya keuntungan, dan ia akan dapat meminjam tangan Ki Tambakwedi untuk kepentingannya. Meskipun menilik tata lahir Ki Tambakwedi lah yang akan memanfaatkannya. Tetapi aku harus melihat perkembangan dari setiap rencana mereka, kata Argojoyo di dalam hati. Sehingga untuk itu, aku harus mendapat kesempatan untuk selalu berada di antara mereka. Sekali lagi Argojoyo tersenyum di dalam hatinya. Ia harus menjadi orang penting. Ia harus menunjukkan kesetiaannya kepada Ki Tambakwedi dan Sidanti, supaya ia mendapat kepercayaan, sehingga pada saatnya ia dapat bertindak sesuai dengan rencananya sendiri. Tetapi untuk menghadapi Ki Tambakwedi, aku tidak akan dapat berbuat sendiri, berkata Argojoyo di dalam hatinya. Aku harus menghubungi orang-orang yang pernah aku kenal dan aku percaya. Terbayang di kepala Argojoyo seorang tua yang dikenalnya dengan baik, meskipun ia belum yakin bahwa orang tua itu bersedia membantunya, tetapi ia akan mencobanya. Hubungan orang tua itu dengan Kakang Argopati agak kurang baik, desahnya di dalam dadanya. Mudah-mudahan aku berhasil membujuknya dan membawanya di dalam rencanaku. Kalau Kakang Argopati telah tersisihkan, apalagi terbunuh, maka orang tua itu akan dapat menyingkirkan Ki Tambakwedi. Sidanti bukan soal yang sulit bagiku, apalagi rahasianya telah berada di tanganku. Argojoyo itu mengangkat kepalanya ketika ia mendengar Ki Tambakwedi bertanya, "Apakah kau ragu-ragu, Ger?" Memang ada keraguan-raguan itu, Kiai. Aku adalah adik Kakang Argopati, tetapi aku sedang mencoba mempergunakan pikiranku, bukan perasaanku. Aku percaya bahwa Angger akan dapat mengatasi perasaan itu. Dengan demikian, aku tidak akan terlampau banyak bekerja menjelang pertemuan di bawah bujang kembar itu. Bukankah begitu? Aku percaya bahwa pengaruhmu di sini cukup kuat, sehingga bersama-sama dengan Sidanti, kalian segera akan berhasil membelah Menoreh menjadi dua kekuatan. Sidanti dan Angger Argojoyo di satu pihak, dan Argopati di lain pihak. Ki Tambakwedi berhenti sejenak, lalu katanya, "Dapatkah aku membuat perhitungan demikian?" Argojoyo mengerutkan keningnya. Tanpa dikehendakinya sendiri, ia berpaling kepada Sidanti. Kemudian katanya perlahan-lahan, "Bagaimana pendapatmu, Sidanti?" Sejenak Sidanti berpikir. Ia mencoba untuk menjajaki keadaan di tanah perdikan Menoreh. Namun ia berkata selanjutnya, "Aku terlampau lama berada di luar tanah perdikan ini, sehingga aku tidak segera dapat mengatakannya. Pamanlah yang setiap saat berada di tanah ini, melihat watak dan sifat orang-orangnya, mendengar dan mengerti kemauan dan kesenangannya." Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Ada pihak yang tidak senang kepada Kakang Argopati, justru karena ia ingin menjadikan tanah ini terlampau baik. Kakang Argopati mencoba mencegah perjudian sabung ayam dan kesenangan lain yang telah mendarah daging bagi orang-orang Menoreh. Sejak ia menjadi kepala tanah perdikan, ia sudah mulai mencoba. Tetapi setiap kali ia merasa gagal, setiap kali ia dihadapkan pada kenyataan bahwa hal-hal yang tidak dikehendaki itu ternyata masih tersebar luas di tanah perdikan ini. Seakan-akan semakin lama, bahkan semakin menjadi luas.
Tetapi Kakang Argopati pun agaknya tidak jemu-jemu pula berusaha. Cara yang dianggapnya baik selalu dicobanya. Setiap kali ia gagal, setiap kali pula ia menemukan cara yang lain. Terlebih-lebih lagi pada saat paceklik yang jarang sekali menerkam tanah perdikan ini. Beberapa tahun yang lampau, tanah ini mengalami paceklik yang panjang. Dalam saat yang demikian itulah, agaknya Kakang Argopati hampir kehabisan kesabaran, sehingga cara yang ditempuhnya menjadi tampak terlampau keras dan kasar. Beberapa pihak menjadi tidak senang atas sikap itu. Argojoyo berhenti sejenak untuk menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba mengingat apakah yang pernah terjadi di tanah perdikan ini dan apakah yang sebaiknya dikatakannya pada saat itu. Sejenak kemudian disambungnya. Bukan saja yang telah dicekam oleh judi, sabung ayam, sabung gemak, dan bahkan jirak dan dakon dengan taruhan, beradu kemiri dan yang lain-lain. Tetapi juga orang-orang kaya menjadi kecewa. Pada saat yang paling sulit, Kakang Argopati telah meminjam padi dan beras dari orang-orang kaya untuk orang-orang miskin. Pada saat yang paling sulit itu pun, Kakang Argopati agaknya hampir-hampir kehilangan kesabaran karena kecemasannya melihat rakyatnya diserang oleh kelaparan. Pada saat itulah, Kakang Argopati mengambil beras dan padi orang-orang kaya itu. Meskipun menurut perjanjian yang dibuat, Kakang Argopati akan mengembalikan. Tetapi orang-orang kaya merasa haknya dirampas dengan paksa oleh Kakang Argopati. Mereka merasa bahwa Kakang Argopati telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kepala tanah perdikan untuk memeras orang-orang kaya di tanah ini. Ki Tambak Wedi memperhatikan keterangan Argojoyo itu dengan dahi yang berkerut-merut. Namun sejenak kemudian ia tersenyum. Katanya, "Apakah Angger Argojoyo mengenal orang-orang yang menjadi sakit hati itu?" "Aku mengenal sebagian terbesar dari mereka." "Apakah mereka tidak terikat oleh kesetiaan dan kebanggaan atas keturunan Argopati?" "Ya, itulah yang menahan mereka untuk berbuat sesuatu. Mereka merasa bahwa Trah Argopati tidak dapat diganggu-gugat memegang pimpinan di tanah ini." Wajah Ki Tambak Wedi menjadi suram. Ia menyadari kesetiaan yang sudah tertanam sejak nenek moyang itu memang sulit untuk diatasi. Tidak ada orang lain yang lebih baik daripada jalur keturunan Argopati. Tidak ada orang lain yang pantas untuk menyebut dirinya Ki Gede Menoreh selain Argopati turun-temurun. Karena itu maka gumamnya, "Itu merupakan penghalang yang besar. Kita tidak akan dapat memutuskan ikatan itu dengan mudah." Tetapi segera Argojoyo menyahut, "Kita tidak usah mencemaskannya. Kita harus meyakinkan kepada mereka bahwa Sidanti adalah jalur yang sah. Kita hanya sekedar mempercepat persoalan, karena menurut wawasan kita, Kakang Argopati sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya." Ki Tambak Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan Argojoyo itu. Bahkan kemudian ia tersenyum. Memang masuk akal bahwa dengan demikian maka orang-orang yang tidak puas dengan Argopati akan mendapat saluran untuk menentukan sikap, mencari orang baru yang dapat diharapkan memenuhi keinginan mereka. Dan orang baru itu adalah jalur yang tidak menyimpang dari lajur induk. Sidanti akan bernama Argopati dan bergelar Ki Gede Menoreh, desis Ki Tambak Wedi di dalam hati. Apabila demikian, maka Argojoyo pada saatnya tidak akan berguna lagi. Ia adalah duri di dalam daging yang setiap saat dapat menumbuhkan luka yang berbahaya. Ia akan dapat berkhianat dan menyingkirkan Sidanti, apalagi setelah diketahuinya bahwa Sidanti sama sekali bukan putra Argopati.
Ki Tambak Wedi itu tersenyum di dalam hati. Tetapi aku memerlukannya sekarang untuk memecah kekuatan Menoreh. Namun pada saat itu, Argojoyo tersenyum juga di dalam hatinya. Aku sudah memegang rahasia itu. Pada saatnya kau akan tersingkirkan dari Menoreh setelah orang-orang Menoreh mengetahui bahwa kau bukan Trah Arkopati Sidanti. Pada saat yang bersamaan, Arkopati sendiri sedang sibuk dengan putrinya Pandanwangi. Pada saat gadis itu menyadari kenyataan yang dihadapinya, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Tidak sepatah kata pun yang dapat diucapkannya. Tubuhnya menjadi gemetar dan keringat dingin mengalir dari segenap tubuhnya. Arkopati terkejut ketika ia mendengar Pandanwangi memekik kecil. Tetapi sejenak kemudian gadis itu jatuh terkulai lemas. Pingsan. Bukan saja Arkopati yang menjadi cemas, tetapi pelayan-pelayan yang dipanggilnya pun menjadi bingung pula. Mereka kemudian menggelusut tubuh Pandanwangi dengan berambang, jahe, dan minyak kelapa. Beberapa orang menggosok keningnya dengan jeruk dan air hangat. Sedang beberapa orang yang lain berkomat kamit tanpa mengetahui apa yang sedang diucapkannya sendiri. Kenapa Pandanwangi menjadi pingsan? Bertanya salah seorang sambil berbisik. Kawannya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Arkopati sendiri kemudian menekan dadanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Pandanwangi mengalami kejutan yang sangat sehingga ia tidak dapat mempertahankan kesadarannya. Karena itu, setelah usaha yang wajar tidak dapat membangunkan Pandanwangi, maka berkatalah Arkopati, "Bawalah Pandanwangi ke dalam biliknya. Hati-hati, aku sendiri akan mencoba menyadarkannya." Perlahan-lahan tubuh Pandanwangi dipapah oleh beberapa orang, dibawa ke dalam biliknya. Setelah gadis itu dibaringkan di pembaringannya, maka Arkopati pun berkata, "Tinggalkan gadis ini seorang diri." Para pelayan menjadi semakin bingung. Mereka bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang akan dilakukan oleh Ki Gede Menoreh? Tetapi para pelayan itu dengan penuh pertanyaan di dalam hati, satu-satu melangkah meninggalkan bilik itu. Namun meskipun bilik itu kemudian ditutup oleh Arkopati, mereka sama sekali tidak beranjak dari samping pintu. Mereka ingin mengetahui apakah yang akan terjadi atas Pandanwangi. Bagi para pelayan itu, Pandanwangi adalah seorang gadis kesayangan. Para pelayan tahu bahwa gadis itu telah ditinggalkan oleh ibunya. Apalagi Pandanwangi adalah gadis yang ramah dan baik, sehingga para pelayan senang kepadanya. Di dalam bilik itu, Arkopati duduk di samping putrinya. Tubuh gadis itu telah dibasahi oleh minyak kelapa, berambang, air jeruk dan bermacam-macam ramuan untuk mencoba menyadarkannya. Tetapi Pandanwangi masih tetap pingsan. Arkopati tidak dapat membiarkannya dalam keadaan yang demikian. Maka dirabanya dahi anak itu, dipusatkannya segenap kekuatan batinnya, memanjat langsung kepada Tuhan Maha Pencipta. Terasa tangan Arkopati itu menjadi gemetar, kepalanya semakin lama menjadi semakin menunduk, dengan dada yang semakin lama menjadi semakin bergetar. Arkopati berusaha sekuat-kuat tenaga batinnya untuk memohon agar anaknya segera menjadi sadar.
Setitik air seakan-akan menetes ke atas bara api di bawah kakinya ketika ia merasakan gerak yang lemah sekali pada anaknya itu. Agaknya saluran kekuatan hati dan kemantapannya memohon telah bergetar pula di dalam dada anak itu. Argopati yang telah mencurahkan segenap kemungkinan yang ada di dalam dirinya itu kemudian menarik nafas dalam-dalam. Wajah putrinya menjadi berangsur merah meskipun Pandanwangi masih belum sadar. Namun tampaklah bahwa gelombang dadanya menjadi semakin keras. Perlahan-lahan Argopati kemudian bangkit. Diambilnya air dingin di dalam kendi yang terletak di geledek di sudut bilik itu. Dengan hati-hati dititikkan air dari dalamnya, perlahan-lahan sekali, dengan sangat hati-hati sekali, setitik demi setitik. Argopati hampir berteriak kegirangan ketika ia melihat putrinya itu membukakan matanya. Yang pertama-tama dipandangnya adalah pelita yang terletak di atas acuk-acuk yang melekat pada tiang bilik itu. Kemudian perlahan-lahan kepalanya bergerak, beredar ke seluruh ruangan. Ketika terpandang olehnya Argopati ayahnya, maka dengan serta-merta Pandanwangi itu berusaha bangkit, tetapi tubuhnya menjadi terlampau lemah, sehingga ia terjatuh lagi di pembaringannya. "Jangan bergerak, Wangi," desis ayahnya perlahan-lahan. Pandanwangi tidak berusaha bangkit lagi dari pembaringannya. Ditatapnya saja wajah ayahnya dengan mata yang basah. Ketika kemudian Argopati itu duduk lagi di sampingnya setelah meletakkan kendi di tempatnya, maka dengan serta-merta diraihnya tangan ayahnya, diletakkannya di atas wajahnya. Maka meledaklah tangis Pandanwangi seperti bendungan yang pecah oleh banjir bandang. Argopati menarik nafas dalam-dalam. Betapa hatinya serasa diiris dengan ujung senjata yang paling tajam. Namun sedikit kelegaan menyusup di dalam relung hatinya. Pandanwangi telah dapat menangis, telah dapat meluapkan perasaan yang tertahan. Semoga dengan demikian dadanya menjadi agak lapang. Sejenak Argopati duduk saja berdiam diri di samping putrinya yang sedang menangis. Dibiarkannya saja, Pandanwangi menumpahkan sesak di dadanya. Meskipun dadanya sendiri serasa akan retak, setiap isak tangis putrinya itu seolah-olah seujung tombak yang menyentuh jantungnya. Baru ketika tangis Pandanwangi telah sedikit mereda, Argopati mencoba menghiburnya. Katanya, "Pandanwangi, aku sudah menyangka bahwa kau akan terkejut mendengar cerita itu. Tetapi aku mengharap bahwa kau dapat menanggapinya secara dewasa. Jangan kau tangkap cerita itu dengan sikap kekanak-kanakan." Dada Pandanwangi masih terasa terlampau sesak. Meskipun demikian, terlontar juga kata-katanya di sela-sela isak tangisnya. Ayah, kenapa aku dilahirkan, Ayah? Argopati mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu tidak diduga-duganya. Pandanwangi tidak bertanya tentang Sidanti, tetapi ia bertanya tentang diri sendiri. Karena itu maka Argopati pun bertanya pula, "Apakah yang kau maksudkan, Sidanti?" Pandanwangi menggeleng lemah. Katanya, Bukan, Ayah. Bukan Kakang Sidanti. Tetapi aku. Iya, kenapa aku dilahirkan dalam keadaan ini, Ayah?
Arkopati menjadi semakin tidak mengerti. Kenapa Wangi? Tidak ada persoalan apa-apa padamu. Persoalan kakakmu Sidanti pun sebenarnya telah selesai. Aku tidak akan mengusiknya. Bagaimana pahit perasaanku, tetapi aku sudah menerimanya sebagai anakku. Aku mengharap bahwa Ki Tambakwedi akan bersikap jujur. Ia mengangkat Sidanti sebagai muridnya, tidak sebagai anaknya yang dimanjakannya dengan berlebih-lebihan. Kini Sidanti terperosok ke dalam kesulitan, dan kesulitan itu akan dibebankan kepadaku, kepada tanah perdikan Menoreh. Sebenarnya aku pun tidak akan ingkar. Aku memang wajib menyelesaikan, karena Sidanti adalah anakku. Tetapi tidak dengan cara yang ditempuh oleh Ki Tambakwedi. Aku memilih cara yang lain, yang lebih sesuai dengan sikap dan kedudukanku. Tetapi Ki Tambakwedi salah paham, dan ia menganggapku berkhianat. Aku mengerti, Ayah. Sahut Pandan Wangi sambil terisak. Aku mengerti, tetapi justru Kakang Sidanti telah mendapat tempat yang wajar. Seandainya kini ia tidak berbuat kesalahan, seandainya ia kini menuruti kehendak Ayah. Iya, lalu kenapa dengan kau? Bagaimanapun juga, kelahiran Kakang Sidanti didasari atas kehendak bersama dari ayahnya dan ibunya. Meskipun akhirnya disesali, tetapi pada saat-saat itu ada sentuhan kehendak bersama di antara keduanya. Tetapi itu tidak ada hubungan apa-apa dengan kau, Wangi. Tidak, Ayah. Sahut Pandan Wangi. Aku dilahirkan tanpa kesediaan yang jujur dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu ternyata tidak saling mencintai lagi setelah peristiwa itu terjadi. Maka hubungan ayah dan ibu hanyalah sekedar hubungan yang diikat ketentuan lahiriah. Tetapi di antara ayah dan ibu sama sekali sudah tidak ada ikatan batin, ikatan jiwa secara murni. Dalam keadaan yang demikian itulah aku dilahirkan, Ayah. Wangi, apa yang kau katakan itu? Hubungan antara ayah dan ibu adalah hubungan yang diatur oleh keharusan duniawi. Ayah dan ibu seolah-olah hanya ingin memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Tetapi kelahiran yang demikian adalah kelahiran tanpa arti. Kelahiran yang hanya dipaksakan oleh ikatan duniawi semata-mata, tanpa hakikat yang sebenarnya dari hubungan antar suami dan istri. Wangi, dari mana kau dapat berkata begitu? Bukankah aku sudah dewasa, Ayah? Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Hatinya menjadi kian pedih ketika tangis Pandan Wangi menjadi semakin meledak-ledak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.